Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita pada maghrib ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita selawat Ibrahim ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15, tanggal 16 ya, 16 Februari. Nah, bulan Sya'ban ini udah hampir pertengahan nih. Kita masih diizinkan oleh Allah, diridai oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia pada kita ini masih tetap semangat untuk mendengarkan atau mengajarkan tentang Al-Quran, kurikulum atau pedoman hidup kita untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita dunia maupun di akhirat. Salam dan salam junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Para jemaah sekalian, hari ini kita menyesuaikan dengan momentum peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW sudah diperingatnya belum ya? Jadi kita ambil beberapa kajian tentang tema Isra dan Mi'raj. Hari ini tadi jam 1 atau jam 2 siaran di TVRI saya disiarkan ceramah tentang hikmah peringatan Isra Mi'raj dari perspektif atau sudut pandang akademik. Tadi dimuat di TVRI, ada rekamannya. Alhamdulillah, ini saya coba sedikit mengambil inti-inti apa yang saya sampaikan di TVRI hari ini. Perjalanan sekalian, judul yang saya buat, ya judul ini saya buat hikmah peringatan Isra dan Mi'raj dalam perspektif akademis dan perspektif ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ya. Ini bagaimana kita mengetahui sebetulnya kalau kita ingin perumpamakan Al-Quran itu sebuah pedoman, maka dalam dunia pendidikan disebut Al-Quran seumpama kurikulum. Jadi Al-Quran itu seumpama kurikulum. Jadi kalau kurikulum itu yang dibuat oleh manusia silih berganti, nah tidak ingin berlangsung menyamakan, nah Al-Quran ini pun atau peraturan dari Allah atau agama Allah ini diturunkan kepada para nabi ya, bertahap. Diturunkan kepada Nabi itu syariat itu bertahap, mulai dari Nabi Adam ada syariat pernikahan ya antara adik-beradik waktu itu ya, syariat tentang perintah salat juga, sampai ke Nabi Nuh juga ada agama atau syariat ya kan, sedikit nanti sampai ke Nabi Ibrahim juga ada perintah beribadah salat dan sebagainya. Nah, kemudian tentang akidah. Kemudian sampai ke nabi-nabi berikutnya, sampai ke Nabi Daud, Nabi Musa,
Ini udah ada syariat tentang hukum membunuh, hukum syirik. Nah, gitu dikit-dikitnya. Sampai di zaman Nabi Isa diterapkan lagi sedikit. Ya kan? Nanti yang lengkapnya kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Nabi Muhammad ini menerima lengkap. Ada dari nabi-nabi sebelumnya masuk, seperti hukum Qisas dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad, zaman Islam Nabi Muhammad, hukum itu dipakai lagi gitu. Nah, gitulah kalau kita umpamakan Al-Quran itu seumpama kurikulum, ya tidak ingin bermaksud menyamakan, maka Al-Quran atau kurikulum itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam mengajarkan anak-anak bangsa ini untuk jadi cerdas gitu-gitu kan. Tapi beda dengan Al-Quran kalau diumpamakan sebagai kurikulum, jadi Al-Quran itu bukan kurikulum biasa, tapi dia pedoman untuk manusia menggunakannya di dunia ini, tapi untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, makanya Nabi Muhammad itu kalau kita perumpamakan menerima Al-Quran sebagai sebuah kurikulum kehidupan kita. Tapi kita mohon ampun pada Allah tidak bermaksud menyamakan Al-Quran dengan kurikulumnya tidak. Ya, kita supaya mudah memahami. Maka setelah Rasulullah menerima awal-awal Al-Quran ini, perintah-perintah Allah ini, dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu banyak dapat tantangan dalam menerapkan Al-Quran ini, dalam menerapkan perintah Allah. Pertama, Al-Quran itu suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Itu kan perintah pertama. Perintah kedua ya tentang ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa isyabaka fatahir, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat akidah ya, kalimat syahadah, diajarkan kalimat syahadah, ditolak itu ditolak dengan suruh ajarkan sembahyang malam, ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalila, sembahyang malam sebelum salat 5 waktu, sembahyang malam ya. Diajarkan orang untuk sembahyang malam, ditolak gitu kan, pokoknya ditolak, nggak ada yang mau terima ajaran Nabi Muhammad SAW itu awalnya. Tapi berangsur-angsur ada ikut Abu Bakar, ada ikut Siti Khadijah dan sebagainya, makin lama makin ramai. Dan akhirnya Rasulullah untuk berani, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Itu diangkat jadi nabi itu, diangkat jadi rasul. Qum wa rabbaka fakabbir, dan nama Tuhanmu besarkan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ajarkan. Itu waktu masih hidup pamannya Abi Thalib, kemudian masih hidup Siti Khadijah, orang takut membunuh Nabi itu. Itu rupanya setelah Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, Nabi goyah ya. Sedikit mengalami duka, maka disebut tahun duka cita. Kemudian pergi ke Gunung Taif, dakwah di sana ditolak, dilempari batu. Nah, inilah masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, hanya beliau bersedih juga, manusiawi lah. Sampai dalam riwayat dikatakan beliau bertanya kepada Allah, kemana lagi langkah kaki ini akan saya tuju untuk menyampaikan kurikulum ini, untuk menyampaikan Al-Quran ini, untuk menyampaikan Islam ini, kemana lagi? Itu jadi Nabi kemudian yang sudah ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan karena sedihnya, bukan karena tahun kesedihan, tapi perjalanan Isra Mi'raj itu sekali lagi bukan karena Nabi sedih ya, tapi memang itu sudah bagian daripada mukjizat kenabian yang akan diberikan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena nanti
begitu berjalan bertemu dengan nabi-nabi itu dibandingkan dengan nabi-nabi lain itu Nabi Muhammad masalah nabi lain itu ada yang berat juga ya, ada yang dibunuh dan sebagainya nabi itu seperti Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa itu kan mau dibunuh. Kalau Nabi Yahya udah dibunuh, Nabi Zakaria udah dibunuh juga. Dan singkat ceritanya, jadi Nabi Muhammad diundang naik ke peristiwa Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, diundang, yang undangnya Allah. Seperti para pejabat diundang ke Jakarta, yang undangnya pemerintah pusat, yang menyiapkan kendaraannya, tiketnya pemerintah pusat, yang menyiapkan kamar hotelnya pemerintah pusat. Seperti saya pergi dinas, ya, dari sana menyiapkan pesawatnya, bayarkan transport darat dua kota dibayarkan, maka bidang ditanggung, dikasih uang pulang lagi. Uang saku per hari misalnya 150, per 3 hari 450, pesawat dapat, makan dapat, transport dapat, cuma letih yang benar boleh terima sosialisasi. Jadi kalau kita ingin mudah memahami, Nabi Muhammad diundang enak ke Sidratul Muntaha, kemudian difasilitas oleh Allah kendaraannya burak. Ini bukan berjalan dekat-dekat nih, perjalanan yang sangat jauh. Kemudian pilotnya dikasih juga burak, itu juga kendaraan tercepat, begitu melihat tujuan langsung sampai. Burak itu kilat, ya. Burak itu kilat, kendaraan yang terbuat dari cahaya kilat. Singkat cerita, ya, naik Nabi melihat surga, melihat neraka, ketemu dengan para nabi itu. Kalau kita gunakan dengan bahasa akademisnya, Nabi dipersilakan survei nengok surga, nengok neraka, ya. Survei pemukiman. Jadi kalau dibicarakan tentang Nabi melihat surga dan neraka itu, arti Nabi itu udah masuk ke dimensi dunia kiamat. Jadi kalau kita mau masuk ke surga neraka itu nunggu kiamat dulu. Jadi Nabi udah sampai di situ. Dunianya belum kiamat, tapi udah nengok Nabi surga neraka. Nah ini kalau kita samakan dengan bahasa akademiknya atau ilmuannya, itu kita di situ Nabi melakukan diberi kesempatan untuk survei. Nah, ini Muhammad surga yang pertama nih, wahai Rasul, surga untuk orang ibadah ini. Nah, surga kedua ini untuk orang yang ibadahnya gini. Surga tiga untuk ini dan sebagainya. Survei yang berikutnya lihat neraka. Ini akibat orang kafir nih, nggak menerima Allah nih. Kita tengok kan pada ini akibat orang suka ghibah, ini akibat orang suka berzina. Ini macam-macam dilihatkan itu. Ya, ngeri kita itu. Kemudian berita tentang surga neraka ini tidak hanya Rasulullah melihat langsung itu sebagai argumen atau dalilnya, juga Allah perkuat dengan Al-Qur'annya tentang surga dan neraka itu. Di berbagai macam surah ada berita surga neraka itu. Nah, Nabi nengok. Jadi ibaratnya itu survei ini, ya kan, harus ada satu orang manusia yang menjadi saksi. Saksi itu lihat surga tuh, dan neraka tuh. Sudah Allah tunjuk saksinya itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Fat, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami, kata Allah Muhammad, inna arsalnaka, mengutus engkau kepada Nabi kita, syahidan, sebagai saksi. Jadi Nabi udah menyaksikan nih surganya kayak gini nih, Nabi udah menyaksikan nerakanya kayak gini, ya. Allah perkuat dengan Al-Quran surah Al-Fat, ayatnya ayat berapa nih? Ayat 8, surah 4 paling halaman 1 paling akhir halaman 1 di surah Al-Fat. Kemudian kami mengutus engkau yang Muhammad, inna arsalnaka syahidan, jadi saksi bahwa Allah telah menugaskan Nabi untuk menjadi saksi melihat surga itu begini bentuknya, ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang sudah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah melihat
neraka dan Nabi Muhammad menjadi saksi, ya. Ini neraka kayak gini nih. Nah, diturunkan informasi itu dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya. Jadi sudah ada saksi kata Allah, ya. Wahai manusia seluruhnya, baik yang Islam, yang beriman maupun yang tidak, Allah sudah menunjuk kekasihnya, menunjuk utusannya untuk melihat surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa. Dan ditengokkan. Gak bisa lah semua orang pergi nengok surga itu, neraka itu. Cukup satu orang mewakili manusia seluruhnya, ya. Nah, memang ada juga yang sudah sampai ke surga itu, ya kan? Nabi Idris, makanya Nabi ketemu Nabi Idris itu di langit yang keempat. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketiga Nabi ketemu dengan Nabi Yusuf, keempat dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu malaikat Israel ingin bersahabat dengan dia karena kemuliaan Idris ini nanti dikisahkan sendiri, ya. Pokoknya yang membuat malaikat Israel tertarik, malaikat pencabut nyawa tertarik ingin bersahabat dengan Nabi Idris. Bersahabatlah. Jadi saking akrabnya bersahabat tadi, Idris ingin minta sahabatnya, coba petugas kau apa? Tugas pun cabut nyawa. Nah, coba kau cabut nyawa pun. Jangan main-main ke Israel. Coba ya. Nanti aku balik lagi. Jadi singkatnya, namanya malaikat Israel minta izin berdoa. Lapor, sahabat aku tuh ingin minta cabut nyawa gitu. Nanti tak balik lagi. Nah, coba ya dia kata. Coba ya cabut nyawa. Nanti aku balik lagi. Dicabut lah. Pelan-pelan rasanya. Nah, kalau dicabut tuh sakit luar biasa. Dimasukkan ke roh tuh. Nah, gimana rasa? Ya wah sakit ya terus cabut nyawa tuh. Udah itu bersahabat terus, pengen nanya surga. Tengok surga sana, singkat cerita, Nabi Idris sudah masuk dalam surga tuh, diizinkan oleh Allah tentunya melalui perantara malaikat Israel. Sampai sekarang tak mau balik-balik. Tak tadi sampainya ke umatnya surga tuh. Itu Nabi Idris. Ya, saking nyaman adalah aku tidak mau balik. Kau kan belum kiamat mana boleh situ? Kan aku udah mati. Aku udah nengok neraka dah. Nah ini aku udah masuk dalam surganya, aku nak balik lagi. Ini tak mau balik-balik Nabi sekarang, Nabi Idris. Jadi umatnya dibiarkan. Makanya ini unik ya cerita Nabi. Unik ya, dari Nabi Muhammad tuh nengok surga, nengok neraka, disuruh balik aja. Nengok surga, nengok neraka, ketemu dengan para nabi itu yang 8 orang itu, kemudian bertemu dengan Allah, nengok perintah syarat, suruh balik. Coba kalau Nabi tidak mikirkan kita umatnya, tidak mau pernah balik bahwa kita sedang di atasnya, dah nyaman aku di atas kaki kita lah bawah sana. Nah, kalau gue pikir tentang egosentris, karena Nabi sayang dengan umatnya, karena Nabi sayang dengan kita umatnya, balik nanti itu. Nggak mau beliau diam di surga itu. Nah, kalau saya atau si Mos gimana? Janganlah. Ya aku sini itu. Jadi itulah, inna arsalnaka syahidan. Kami mengutus engkau Muhammad menjadi saksi. Jadi saksi ini luas sekali artinya. Saksi atas perintah Allah itu, ya kan? Saksi terhadap surga dan neraka yang dilihat oleh Nabi. Saksi bertemu dengan orang mati-mati itu, seperti para nabi yang sudah wafat itu, Nabi ketemu sudah mati nih, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf sudah tak ada nih di dunia ini, tapi Nabi bisa ketemu. Nabi sudah menyaksikan, ya. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran, beri kabar gembira itu sudah menyaksikan surga. Untuk memberikan kabar gembira pula kepada orang bilang masyaallah. Wa nazira, dan beri peringatan. Wa nazira, beri peringatan. Apa peringatannya? Ini nerakanya ini diingatkan orangnya di neraka nanti. Mubasyiran dengan surga. Mubasyiran wa nazira. Sedangnya ayat Al-Fat ini boleh dihafalkan ibu-ibu ya. Jadi kalau kita baca surah Al-Fat ini dihafalkan, nangis kita nih. Kan? Aina fatana laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan, ya.
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ya. Kemudian liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa kana dzalika liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anhar خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. Ini dia. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya saksi terhadap perintah Allah menerima wahyu, juga menyaksikan surga dan menyaksikan neraka. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran memberi kabar gembira, wa nazira memberi peringatan berita duka terhadap neraka, ya, orang masuk. Supaya apa? Litu'minu billahi wa rasulih, supaya kita dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu makin tambah beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu billahi wa rasulih. Habis itu wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tukabbiru bukratan wa asila. Tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu, untuk saling memberikan peringatan, saya memberikan penguatan dan bertasbih, tusabbihu bukratan wa asila, pagi dan petang. Nah, makanya kita melaksanakan taklim Quran ini, jangan pedulikan berapapun banyak jumlahnya, ini proses untuk apa? Tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu, tu'azziru wa tuwaqqiru, untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan, ya kan? Kalau tidak dikuat-kuatkan nih, saya tidak kuat, Bapak Ibu tidak kuat, nanti iman kita makin lemah, makin kamu belajar Al-Quran, makin rendah wawasan kita, makin malas ibadah kita, makin lemah nak tahajud, makin lemah nak duha, tidak ada motivasi, tidak ada dengar-dengaran tentang surga neraka, lemah kita. Tapi kalau kita saling menguatkan, maka pelajaran ini kita share melalui YouTube juga, biar orang nengok yang tak sempat pun tidak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Muhammad itu menjadi saksi, ya. Udah, dan juga lihat neraka sebelum ketemu Allah, ketemu Nabi Adam. Nah, ketemu Nabi Adam itu teksnya, ketemunya dalam riwayat hadis sebentar ya, ketemu dialog, siapa kau? Ya, aku Muhammad, ya. Oh, selamat datang anak yang soleh, anak yang baik, Nabi yang baik. Nabi sempat berdialog dengan Nabi Adam. Noleh ke kanan, Nabi Adam melihat anak cucunya yang masuk surga banyak, Nabi nengoknya. Noleh ke kiri, Nabi Adam banyak nengok, Nabi nengok banyak anak cucu Nabi Adam masuk dalam neraka. Ngeri Nabi. Jadi Nabi dah tengok lah berapa jumlah orang dalam surga, berapa jumlah orang dalam neraka waktu ketemu Nabi Adam. Hikmah lain dari pertemuan dengan Nabi Adam itu, dapat kita gali cerita Nabi Adam itu, ya. Kita masuk dalam kisah Isra dan Mi'raj ini, coba cari dalam Al-Quran itu kisah Nabi Adam, cari dapat kisah Nabi Adam itu jarang diangkat dalam cerita Isra dan Mi'raj ini. Tepatlah kita surah Al-Baqarah ayat 30, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dari Adam itu Allah berkeinginan untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dia berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya
Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Ini jangan fil ardi khalifah. Malaikat menyangsikan, ya, malaikat meragukan kemampuan Nabi Adam itu. Ya. Diragukan oleh malaikat kemampuan Nabi Adam. Jadi kita ini termasuk manusia yang diragukan oleh Nabi Adam, karena itu malaikat dan juga jin, iblis tak terima, meragukan kompetensi kita. Artinya kata mereka, kalau ini kan jamaah nih, ini bukan 1-2 orang malaikat ya. Kalau kita lihat dari teks, qalu itu PL madi, fa'ilun mustatirun takdirhum, fa'il pelakunya itu jamak. Malaikat tuh jumlahnya bukan 10, itu nama-nama ya 10 tuh. Tapi malaikat di jagat raya itu, di langit itu luar biasa banyak, mungkin triliunan. Kalau kita artikan dengan qalu atau ja'alu fiha, mereka protes pada Allah. Allah diprotesnya, Allah diragukan. Qalu atau ja'alu fiha, ngapa Tuhan kau nak menciptakan seorang manusia ini pada bumi itu? Tanya fiha may yufsidu fiha, mereka nanti akan buat kerusakan di muka bumi itu. Tengok nanti yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, menumpahkan darah. Apa kurangnya kami ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami ada bertasbih, kami ada memuji engkau, wa nuqaddisu lak, kami telah mensucikan engkau. Gitulah. Qala inni a'lamu wa la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang kita tahu. Qala inni a'lamu ma, kata Allah, aku tahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau kau tuh tak tahu. Maksud dan tujuan aku ini kau tak tahu, kata Allah. Aku tahu. Jadi tetap keputusan diciptakan Nabi Adam, kemudian diciptakan Nabi Adam, Allah ngajari langsung, ya, Allah ngajari langsung. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah yang bimbing Nabi Adam, diajarkan nama-nama benda di alam semesta ini. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, semuanya diajar oleh Allah. Kemudian ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, tanpa sepengetahuan malaikat Allah mengajarkan Nabi Adam. Kemudian Allah menunjukkan kepada malaikat benda-benda itu, misalnya ini air. Kata Allah, "Faqala ambiuni bi asmaya." Coba kau sebutkan apa nama-nama benda ini. In kuntum shadiqin, kalau kau mau, kalau kau hebat, kalau kau pintar dari Adam, coba kau tunjukkan. Yang kupegang nih, yang ditunjuk oleh Allah benda-benda. Apa namanya itu? Ini dialog ya, nanti bagaimana wujud berdialognya itu kita tidak tahu, tapi ini diabadikan dalam Quran seperti itu oleh Allah. Ada dialog itu bahwa Allah minta pada malaikat benda-benda yang ditunjuk oleh Allah. Coba kau sebut apa nama benda itu? Tak tahu malaikat. Allah marah. In kuntum shadiqin, kalau kau hebat, kalau kau pintar, lihat kamu. Coba kau tunjukkan. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Allah, kami tak tahu apa-apa kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Maka Allah perintah kepada Adam, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, presentasikan tuh apa nama benda-benda itu, coba kau jelaskan pada malaikat itu. Malaikatnya tadi yang saya katakan bukan 10-20 orang malaikatnya, ya. Bayangkan Nabi Adam mempresentasikan di depan seluruh malaikat nama-nama benda itu, hebat. Wah, kayak profesor ujian seminar yang hadir untuk mendengarkan disertasi ataupun paparan dari profesor ini. Seluruh profesor juga ada, doktor, seluruh masyarakat undangan, profesor yang ngomong dan memaparkan. Itu pun terbatas gedungnya audit, tapi kalau Nabi Adam ini mempresentasikan di hadapan malaikat, seluruh malaikat, ya, seluruh malaikat, bukan 10 malaikat, seluruh malaikat.
Qala ya Adam ambihum, kata Allah, berkata Allah, qala ya Adam, qala ya Adam ambihum bi asma'in, coba kau paparkan, kau presentasikan nama-nama benda itu. Falamma ambahum bi asma'in, ketika Nabi Adam memaparkan pada mereka, kata Allah, baru malaikat itu tenang-tenang, oh hebat ya ciptaan Allah ya, hebat ya. Oh biasa ya, kita tak tahu apa-apa ya, Nabi Adam hebat. Falamma ambahu bi asma'in qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kan udah aku bilang sama kita, kata Allah ya. Aku tuh tahu apa yang gaib dan yang nyata. Aku tahu apa yang kau bicarakan, apa yang kau sembunyikan. Nah, itulah. Hikmahnya apa? Pertemuan Nabi Adam ini. Hikmahnya kalau kita diragukan orang, kemampuan kita diragukan orang, baik sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai imam, sebagai muazzin, orang ragu dengan kemampuan kita, minta pada Allah ilmunya. Ya Allah, adaman asma'. Ya Allah, ajarkan aku ya Allah. Tambahkan ilmu ya Allah. Ya. Tambahkan ilmu ya Allah. Ya. Ketika orang misalnya meragukan saya, itu nggak bisa jadi ustadz dulu. Apa syarat jadi ustadz terpenuhi? Apa ya? Oh dia nggak bisa jadi khatib dulu. Apa yang menyebabkan orang nggak bisa jadi khatib? Syaratnya apa? Hafal Quran, hafalkan Quran, hafalkan hadis, penuhi itu semua. Siapa yang meragukan, presentasikan Al-Quran gitu, bacakan, hadis bacakan. Biar orang tahu kita punya kompetisi. Itu kan sejarahnya seperti itu. Ya, kalau ada yang meragukan, paparkan. Itu paparkan. Bukan kita yang meriak-riakan, tapi konteksnya seperti itu. Konteks kejadian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah. Qala ya Adam ambihum biasma'ihim. Hai Adam, paparkan, presentasikan, kasih tahu malaikat itu nama-nama benda. Kalau ma'ambahum biasma'ihim, maka ketika Adam mempresentasikan pada mereka, Allah bangga, kan? Dan Allah, qala inni falamma ambahum bi asma'in qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah membanggakan Nabi Adam depan mereka. Kan udah aku kasih tahu kita, aku udah tahu yang gaib, yang nyata. Aku tahu apa yang kau bicarakan, apa yang kau sembunyikan, aku tahu, kata Allah. Ketika malaikat bergunjing meragukan Nabi Adam nih, Allah tahu. Makanya jangan anggap sepele, gitu lah ya. Kalau saya nak ciptakan sesuatu, mau ragu, jemaah lain ragu, begitu udah jadi, maka kau jangan banyak omong kau. Kau banyak omong ya kerja kau. Gitulah mafhumnya ya. Kemudian para jemaah sekalian, undang isya. Gimana ini? Saya sampaikan satu lagi hikmah pertemuan dengan Nabi Yahya. Apa pertemuan Nabi Yahya itu? Bisa kita kaji dari Al-Quran, surah Maryam ayat 1 sampai ayat 14. Ayat 1 sampai ayat 10, ayat 11, 12 itu kisah bapaknya Zakaria yang minta kepada Allah supaya dikurniakan anak. Ya, dari sejak awal perkawinan sampai uban, sampai usia 80-90 baru diperkenankan oleh Allah doanya. Gini doanya ini apa? Ayatnya gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya bacakan dalam imam ya. Ini tidak ada arti ini. Allah yang maha tahu artinya itu. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini satu cerita tentang rahmat Tuhanmu kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria. Jadi cerita surah Maryam di awal itu Allah ceritakan ini kisah tentang seorang rahmat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya yang bernama Zakaria. Nada rabbahu nidaan khafiyah, ketika dia berdoa dengan suara lemah lembut, dengan penuh harap, nidaan khafiyah. Kemudian doanya, macam mana bunyi doanya? Begini tuh.
قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Wahai Tuhan, وأنا العظم مني, sesungguhnya tulang-tulang aku ini dah lemah, 80-90, semuanya lemah. Termasuk secara biologis juga udah lemah lah, 80-70, dan tidak kuat lagi lemah. Kemudian wasta'ala ra'su syaiban, kepala aku ni udah ditumbuh uban. Walamakum bidu'a'i rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah merasa tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa ragu, tidak pernah merasa pokoknya tidak pernah merasakan sesuatu yang membosankan, tetap berdoa. Tidak pernah meragukan Allah tentang doanya, tetap berdoa. Kalau kita udah doa 1 tahun belum diterima oleh Allah, coba bayangkan doa 1 tahun belum diterima oleh Allah, ragu kita kan, tak terima doa aku ni. Tapi Zakaria tak pernah meragukan Allah. Walamakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini doanya apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imrati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya. Aku ni tidak punya wali, anak keturunan yang melanjutkan nanti kalau aku datang. Setelah aku mati ini wara'i wa kanat imrati 'aqiran, istri aku ni dah mandul 80-90, tak bisa dah mana. Dah banyak dah berdoa ni dah puluhan tahun. Bayangkan kau nikah umur 20, umur beliau dah 80-90 tahun, 60 tahun berdoa minta. Jadi ini hikmahnya nanti diberi oleh yarisuni wa yasu min ali ya'qub wa waj'alhu rabbi radiya. Jadi kalau kita beri nama anak Ahmad Radiyan, ini dari dasaran Ahmad Radiyan, surah Maryam ayat 6. Karuniakanlah aku suatu anak yang disenangi, radiya, fa'uli miladun kawaliya. Yarisuni wa yasu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiya, yaitu seorang anak yang dapat mewarisi diriku dan mewarisi dari Yakub, Nabi Yakub, mewarisi kenabian maksudnya ya, bukan mewarisi harta benda tapi mewarisi kenabian. Zakaria berharap anak ini dia bisa jadi nabi gitu kan. Wa beli min yarisuni wa yasmin ali Yaqub wa waj'alhu rabbi radiya. Jadikanlah dia anak yang diridai. Udah 90 tahun itu bahwa Allah kabulkan doanya. Ya Yahya, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya walam naj'alahu min qablu samia. Udah lama dah sampai itu doa itu bahwa Allah katakan kami berikan kepada kamu berita gembira untuk dapat seorang anak, bi ghulamin ismuhu Yahya, yang bernama Yahya. Kemudian lam naj'alahu min qablu samia, belum ada orang yang serupa dengan dia sebelum ini. Ini hikmahnya, mungkin sudah masuk atau azan. Hikmahnya apa? Ini kalau kita berdoa tu, selama kita berdoa itu tidak kita batalkan, doa itu pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Berapa puluh tahun doa minta itu terus. Kadang hikmah yang kedua, kalau kita berdoa itu, kadang waktu kita udah lupa doa itu dikabulkan. Kadang kita udah tidak sanggup menerima, diberi oleh Allah. Kadang doa yang kita tidak lagi perlu, pada saat itulah kita diberi oleh Allah. Nah itu dia. Saat kita udah tua-tua macam Zakaria, diberi oleh Allah. Nah itu. Jadi itu doanya. Jadi saya ngasih tahu dalam grup tadi ini, kita ni tahun 2014 ke 2019 pernah mendoakan Pak Bowo jadi presiden. Betul tak? Lalu tidak ada kita membatalkannya. Kami batalkan doa kami, ada tak ulama yang membatalkan doa itu? Tak ada kan?
Doa itu terus naik ke langit dan menguat. Jangan lupa tuh. Jadi Allah ngabulkannya di saat kita tidak mau nerima dia. Misalnya dia menang nanti, misal bahwa menang nanti ini, memang kau minta dulu kata Allah. Aku kabulkan sekarang, apa jawab kita? Mengapa? Itu kan hak Allah. Ini tidak terima nih di grup ini banyak orang dosen-dosen. Oh ya gitu ya. Itu tadi sebenarnya akidah. Al-Quran bicara itu tadi. Dan saya khutbah saya sampaikan itu balik khutbah, diajak diskusi panjang. Itu Al-Quran. Ulama ngajak doa ke baru ini doakan Anies pula. Doa yang lama belum dibatalkan. Doa yang lama naik dua kali itu kan. 2 kali naik tuh. Ya Allah jadikan Prabowo presiden dulu 2014 sama 2019. Betul enggak? Nah, Allah kabulkan sekarang. Nah, apa? Jadi ini kan belum kan? Belum. Tenang ya. Itu prinsip atau akidah kita dalam berdoa itu. Jadi kita maksud saya itu kalau seandainya nanti Pak Bowo menang, berarti doa kita yang 2014 sampai dikabul oleh Allah. Itu sebenarnya. Tidak usah kita marah-marah. Ya ngapu aku nak batal genduk aku ini. Tahu-tahu tahun ini dukung Anies doa lama tidak dibatalkan. Nah itu. Sedangkan kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Yang termasuk istri saya nih, saya kasih tahu mereka ini, Bu Eli ini. Ngamuk-ngamuk tadi saya bilang, "Mana pula ini kan saya bicara tentang apa pakai dalil Al-Qur'an ini." Ya kan? Nah, bukan saya sembarang-sembarang. Kisah Nabi Zakaria ini kan gambaran. Saat dia tidak mampu, dah tua, dikabul oleh Allah dapat punya anak. Umur 90. Macam mana? Biologisnya udah tidak bisa nih, umur 60, 70 itu udah mulai melemah. Tapi Allah beri, bisa. Di saat lemah bisa beri Allah. Macam mana kata Zakaria, saat aku dah lemah, istri aku dah mandul, dapat anak. Kata Allah, kalau kazalik itulah kalau Allah punya kehendak. Qala rabbuka alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu lam taku syai'a. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah punya mau, sungguh kau dulu, dikatakan ke Zakaria, sungguh kau dulu dicipta oleh Allah, lam taku syai'a. Sebelum kau tu ada di muka bumi kata Allah, kau tu siapa tak ada apa-apanya. Nah, itu kalau Allah menyebutkan apa lagi ini. Inilah zaman kalian. Jadi siap-siap saja nanti kalau Anies menang, berarti doa kita dikabulkan. Sekarang kalau Pak Prabowo menang, berarti doa yang lalu dikabulkan. Jangan nak marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.